Dengarkanlah, ada sebuah kisah yang melintasi batas sejarah dan mitologi, sebuah narasi yang diukir bukan pada batu prasasti, melainkan pada lembaran wahyu. Kisah tentang seorang raja yang kekuasaannya membentang lebih jauh dari yang bisa dibayangkan peta manapun. Seorang penguasa yang berjalan ke tempat terbitnya matahari dan ke tempat terbenamnya matahari. Ia dikenal dengan julukan agung, Zulkarnain, sang pemilik dua tanduk. Babak 1, Kode Al-Quran dan Misteri Julukan. Kisah Raja Zulkarnain diabadikan langsung di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Kahfi, ayat 83 hingga 98. Kitab suci itu tidak menyebutkan nama aslinya, tetapi melukiskan seorang hamba yang dianugerahi kekuasaan besar, ilmu pengetahuan, dan kemampuan untuk melakukan segala sebab demi menegakkan keadilan di muka bumi. Kekuasaan yang ia miliki adalah anugerah total dari Tuhan. Julukan Zulkarnain sendiri telah memicu perdebatan selama lebih dari 1000 tahun. Mengapa ia dijuluki pemilik dua tanduk? Sebagian ulama berpendapat julukan ini merujuk pada kekuasaannya yang membentang dari timur ke barat, menjangkau dua ujung dunia. Sebagian riwayat lain mengaitkannya dengan dua tanduk kekuatan, yaitu kekuasaan materi dan kekuasaan spiritual. Apapun makna harfiahnya, julukan ini adalah penanda bahwa Zulkarnain bukanlah raja biasa. Ia adalah instrumen keadilan ilahi. Babak 2, perdebatan identitas dan makna kisah misteri tentang siapa beliau sebenarnya telah menjadi perdebatan sengit para sejarawan, mufasir, dan arkeolog. Menjelajahi identitas Zulkarnain adalah kunci untuk memahami skala peradaban yang ia sentuh. Siapa Zulkarnain ini? Sebagian besar riwayat barat dan beberapa ulama awal mengaitkan Zulkarnain dengan Iskandar Agung atau Alexander the Great. Mereka berargumen bahwa kemiripan muncul dari koin-koin Iskandar yang menggambarkan dirinya dengan tanduk Dewa Amun. Iskandar Agung memang melakukan penaklukan dari Yunani hingga Indira, mencakup wilayah yang luas. Namun, ada keberatan besar, sifat Iskandar yang dikenal angkuh, haus darah, dan riwayat hidupnya yang tercatat dalam sejarah tidak sesuai dengan sifat saleh yang digambarkan Al-Quran. Islam memandang Zulkarnain sebagai seorang penguasa yang bertakwa, dan kesalehan ini menjadi batu sandungan bagi identifikasi Iskandar Agung. Sebagian ulama lain, dan ini adalah pandangan yang lebih kuat dalam beberapa literatur modern, meyakini Zulkarnain adalah Cyrus Agung atau Kurus Al-Kabir, Raja Persia. Cyrus dikenal sebagai seorang monoteis yang adil. Ia adalah seorang pembangun besar, dan yang paling penting, ia adalah penguasa yang membebaskan Bani Israel dari perbudakan di Babel. Sifatnya yang saleh, adil, dan perannya sebagai pelindung kaum tertindas sangat cocok dengan deskripsi Al-Quran. Ada pula riwayat Arab kuno yang mengklaim bahwa Zulkarnain adalah seorang raja dari Yaman, dari dinasti Himyar, yang melakukan perjalanan besar. Pandangan ini menunjukkan bahwa Zulkarnain mungkin adalah gelar, bukan nama, yang diberikan kepada penguasa besar manapun yang memiliki dua ciri kekuatan. Terlepas dari identitas historisnya, Al-Quran menegaskan satu hal fundamental, Zulkarnain adalah sosok yang diberi kekuasaan untuk melakukan perjalanan ke tiga arah utama, dan tujuan perjalanannya bukanlah penaklukan egois atau perluasan wilayah, melainkan penegakan tauhid dan keadilan sosial. Kekuasaan baginya adalah tanggung jawab spiritual yang mutlak. Babak 3, perjalanan pertama ke tempat matahari terbenam. Perjalanan pertama Raja Zulkarnain membawa pasukannya ke arah yang paling jauh, ke tempat yang dikenal sebagai ujung barat bumi, tempat terbenamnya matahari. Bayangkan rombongan besar ini melintasi daratan demi daratan, melintasi gurun, sungai, dan peradaban yang belum pernah mereka lihat. Perjalanan ini adalah manifestasi dari kemampuan Zulkarnain untuk mencapai tujuan yang paling jauh. Logistik, disiplin, dan strategi militer untuk mempertahankan pasukan dalam perjalanan sejauh ini adalah sebuah keajaiban tersendiri. Akhirnya, mereka sampai di tepi lautan luas, di tempat yang mata manusia menganggapnya sebagai tempat matahari tenggelam. Al-Quran melukiskan pemandangan yang puitis dan melankolis. Matahari tampak tenggelam ke dalam lumpur hitam atau air yang keruh. Ini adalah gambaran tentang ufuk terjauh, di mana cakrawala laut bertemu daratan, dan cahaya berakhir. Di wilayah terpencil ini, Zulkarnain menemukan sekelompok kaum yang hidup dalam kekafiran dan kezaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengujinya, memberinya ilham dengan dua pilihan berat yang akan menguji keadilannya. Pilihan pertama, Zulkarnain boleh menyiksa mereka karena keangkarannya. Pilihan kedua, Zulkarnain boleh mengajak mereka beriman dan berbuat baik.
Disinilah karakter agungnya terungkap. Zulkarnain menolak memilih hukuman secara instan. Beliau menegaskan bahwa hukuman hanya akan dijatuhkan kepada kaum yang zalim, yang menolak kebenaran setelah diberi peringatan dan bukti yang jelas. Beliau menetapkan hukum ilahi di muka bumi. Beliau menyatakan, adapun orang yang zalim itu, kami kelak akan menyiksanya, kemudian dia akan dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan akan menyiksanya dengan siksa yang lebih pedih. Ini adalah penegasan tentang takdir akhir yang menanti. Namun, bagi mereka yang beriman dan berbuat baik, mereka akan mendapatkan balasan yang terbaik. Zulkarnain memberikan ajaran agama dan hukum yang benar. Ajaran ini, yang menekankan keadilan dan keesaan Tuhan, berhasil melunakkan hati banyak kaum di sana, dan mereka pun beriman. Perjalanan ini menegaskan tesis awal, kekuasaan yang diberikan Zulkarnain adalah alat untuk menegakkan keadilan ilahi. Babak 4, perjalanan kedua dan perlindungan kaum lemah. Setelah menegakkan keadilan di ujung barat, Raja Zulkarnain dan pasukannya segera melanjutkan perjalanan menuju arah sebaliknya, ke ujung timur bumi, tempat terbitnya matahari. Perjalanan kedua ini sama panjangnya, melintasi benua Asia, melintasi pegunungan dan gurun yang tak terjamah. Skala logistik untuk memindahkan pasukan sejauh ini adalah sebuah prestasi yang menantang kemampuan kekaisaran terbesar di dunia. Ketika akhirnya mereka tiba, pemandangan yang mereka saksikan sangat kontras dengan pemandangan di barat. Mereka sampai di suatu wilayah yang tandus. Di sana, Zulkarnain menemukan sebuah kaum yang hidup tanpa perlindungan, kaum yang belum pernah diberi sarana peradaban yang layak. Kaum ini hidup tanpa rumah, tanpa bangunan, dan anehnya, mereka hidup tanpa satupun penghalang antara tubuh mereka dan matahari. Sinar matahari terbit yang sangat terik langsung mengenai mereka tanpa ampun. Kaum ini hidup dengan cara yang unik. Saat matahari terbit dan sangat terik, mereka menggali lubang atau masuk ke bawah tanah untuk berlindung. Baru setelah matahari mulai terbenam, mereka kembali naik ke permukaan untuk mencari makanan dan beraktivitas. Kaum ini adalah kaum yang sederhana, yang tidak memiliki sarana dan ilmu untuk membangun pertahanan dan perlindungan yang layak. Zulkarnain melihat kondisi mereka. Allah tidak mengizinkan Zulkarnain untuk menghukum mereka, tetapi memberinya ilham untuk memberi perlindungan dan bantuan sosial. Zulkarnain segera memerintahkan pasukannya untuk membangun rumah dan tempat berteduh, mengajari mereka cara bertahan hidup yang lebih baik, dan melindungi mereka dari elemen alam yang keras. Ia memberikan mereka sarana hidup yang layak. Zulkarnain menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya untuk menghukum kaum zalim, tetapi untuk melindungi kaum lemah dan memberikan mereka fasilitas hidup yang lebih baik. Kekuasaannya adalah layanan publik yang absolut. Babak 5, menuju dua gunung dan misteri Yakjuj-Makjuj. Setelah menuntaskan misinya di dua ujung peradaban, Raja Zulkarnain kembali bergerak. Kali ini, perjalanannya menuju ke wilayah utara, menuju sebuah wilayah yang terletak di antara dua gunung besar yang tinggi dan terjal. Perjalanan ini adalah yang paling sulit dan terasing. Pasukan harus melewati medan pegunungan yang ekstrem, berliku, dan terasing dari peradaban lain. Ketika mereka tiba, Zulkarnain menemukan sekelompok kaum asing yang tinggal di balik gunung tersebut. Kaum ini adalah kaum yang terisolasi. Bahasa yang mereka gunakan sangat berbeda dan tidak bisa dipahami oleh Zulkarnain. Namun, kegelisahan mereka terlihat jelas. Setelah menemukan seorang penerjemah, kaum ini mengungkapkan ketakutan terbesar mereka. Kaum itu datang dengan penuh ketakutan, memohon perlindungan Zulkarnain. Mereka berkata, "Wahai Raja Zulkarnain, kami sedang dalam bahaya besar. Di balik gunung ini, ada kaum perusak yang sangat menakutkan. Mereka dikenal dengan nama Yakjuj dan Makjuj." Kaum lokal itu menggambarkan Yakjuj dan Makjuj sebagai makhluk yang menyerupai manusia, tetapi memiliki sifat yang liar, ganas, dan selalu melakukan kerusakan. Mereka adalah keturunan Adam, tetapi telah menyimpang jauh dari fitrah manusia. Jumlah mereka sangat banyak, tak terhitung, bagaikan ombak yang menggulung, dan setiap kali mereka keluar, mereka menghancurkan segalanya. Permintaan mereka sangat mendesak. Mereka berkata, "Kami benar-benar tidak punya kekuatan untuk melawan mereka. Tolong kami, bisakah engkau membuatkan dinding untuk melindungi kami dari kejahatan mereka? Kami siap membayarmu dengan apapun yang kami punya." Babak 6, ujian kerendahan hati dan strategi metalurgi. Mendengar permohonan dan tawaran bayaran dari kaum lokal, Zulkarnain memberikan jawaban yang mulia, yang mencerminkan ketakwaan dan kerendahan hatinya yang absolut. Beliau berkata, "Aku tidak butuh bayaran dari kalian.
Apa yang Allah berikan kepadaku sebagai kekuasaan dan kekayaan sudah lebih dari cukup. Zulkarnain menolak harta, menolak popularitas pribadi, dan menolak pengakuan. Kekuasaan baginya adalah alat, bukan tujuan. Namun, beliau menawarkan tenaganya dan strateginya. Beliau berkata, "Tapi jika kalian mau membantuku, ayo kita bangun dinding ini bersama-sama. Kalian bantu dengan tenaga dan peralatan, dan aku akan memimpin kalian untuk membangun dinding yang kokoh dan kuat sehingga kaum Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu menembusnya." Keputusan telah dibuat. Zulkarnain dan kaum lokal memulai proyek pembangunan yang akan menjadi salah satu keajaiban arsitektur dan metalurgi terbesar yang pernah ada. Zulkarnain tidak membangun tembok dari batu atau semen biasa. Ia menggunakan material yang paling kuat yang dikenal saat itu, besi dan tembaga. Beliau memerintahkan, kumpulkan batu-batu besar, siapkan besi sebanyak mungkin, cari juga tembaga yang bisa dilelehkan. Proses pembangunan dimulai dengan membuat pondasi yang kokoh, mengisi ruang kosong antara dua gunung dengan lempengan besi dan batu yang padat. Tembok itu dibangun secara berlapis-lapis. Titik puncak teknologi pembangunan ini adalah ketika Zulkarnain memerintahkan untuk menyalakan api yang sangat besar, memanaskan dinding besi hingga benar-benar merah membara. Kemudian, ia memerintahkan tembaga cair untuk dituangkan ke atas besi yang sangat panas tersebut. Proses peleburan ini menghasilkan lapisan dinding yang luar biasa kuat, kokoh, mulus, dan tahan lama. Tembok ini menjadi perisai bagi dunia. Babak 7, warisan teknologi dan filosofi takdir. Setelah tembok itu selesai dibangun, Zulkarnain tidak mengambil pujian. Beliau kembali menunjukkan kerendahan hati yang mutlak, mengembalikan semua keberhasilan kepada sumber kekuasaan yang sejati. Beliau menengadahkan wajahnya ke langit dan berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku, bukan karena aku hebat, tapi karena Allah yang memberiku kemampuan untuk membuatnya." Di balik tembok, Ya'juj dan Ma'juj terus berusaha keluar. Setiap malam, mereka datang, melubangi dinding itu bersama-sama. Namun, setiap malam pula, Allah mengembalikan dinding itu seperti semula. Hal ini terus terjadi hingga pada suatu malam, salah satu dari mereka berkata, "Ayo kita pulang, insya Allah besok kita akan keluar dari penghalang ini." Ucapan insya Allah inilah yang mengikat takdir. Keesokan harinya, lubang itu tidak tertutup, dinding itu menipis, dan akhirnya mereka berhasil menembus dan keluar sebagai tanda besar yang dijanjikan. Babak 8, refleksi dan makna kekuasaan sejati. Kisah Zulkarnain adalah kisah tentang kekuasaan, teknologi, dan ketakwaan. Ini adalah cerminan model kepemimpinan yang ideal dalam Islam. Zulkarnain membuktikan bahwa kekuasaan sejati tidak cukup hanya dengan militer atau kekayaan. Kekuatan sejati harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi besi dan tembaga, tetapi dipimpin oleh spiritualitas, ketakwaan, dan keadilan. Teknologi adalah sarana, tetapi keadilan adalah tujuan. Filosofi kepemimpinan, Zulkarnain mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus melakukan perjalanan untuk melihat sendiri penderitaan rakyatnya. Dia harus menolak bayaran pribadi dan menggunakan kekuasaan untuk melayani kaum lemah. Perjalanannya adalah sebuah investigasi sosial dan audit keadilan di seluruh dunia. Kini, pertanyaannya untuk Anda, apa pesan terpenting yang Anda dapatkan dari kisah Raja Zulkarnain mengenai hubungan antara teknologi dan kekuasaan? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Jejak Peradaban untuk mengungkap lebih banyak permata sejarah.